Subaru mati lebih dari 10 kali di season 4 Core 1 atau yang dikenal sebagai Lost Ark. Tapi luka paling dalam bukan dari kematian dia sendiri, itu datang dari momen di mana tangannya sendiri merenggut nyawa seorang anak kecil yang baru dia kenal. 11 episode penuh penderitaan udah tamat, dan di video ini gue bakal rangkum semuanya dari awal sampai akhir. Tapi yang bikin video ini beda, di akhir nanti gue bakal beberin 7 detail yang kemungkinan besar lu lewatin. Salah satunya nama karakter yang ternyata jadi cikal bakal sosok besar di teori-teori berikutnya. Sekarang mari kita mulai dari kekacauan Pristella sampai keputusan terbesar dalam hidup Subaru. Episode 1 dibuka di tengah reruntuhan Pristella. Kota itu baru saja dilanda kekacauan akibat ulah para uskup agung kultus penyihir, dan Subaru beserta sekutunya sekarang berada di jalan buntu. Julius kehilangan namanya sendiri karena kekuatan keserakahan, dan beberapa warga kota berubah akibat kutukan yang belum jelas cara menyembuhkannya. Demi mencari jawaban, muncul usulan untuk menemui sosok legendaris bernama Shaula, sang sage yang katanya tahu segalanya, yang tinggal di menara pengawas Pleiades di tengah gurun Augria. Tapi sebelum mereka berangkat, Subaru mendapat kejutan besar. Tubuh Anastasia ternyata sedang dikendalikan oleh roh buatan bernama Echidna. Dia meminjam tubuh itu sementara demi mencari cara untuk mengembalikannya kepada Anastasia yang asli. Rombongan akhirnya kembali ke kediaman Matters untuk bersiap-siap, dan mereka membawa Meili untuk menemani mereka menembus gurun yang penuh dengan binatang iblis. Di tengah persiapan itu ada momen yang menyayat hati. Garfield akhirnya bisa menangis lepas di pelukan ibunya yang amnesia. Ibunya sudah tidak ingat siapa Garfield sebenarnya, tapi tanpa sadar dia memberi nama Fred dan Raphael ke kedua anaknya. Seolah nama anak-anaknya sendiri masih tersimpan di tempat yang bahkan amnesia tidak bisa sentuh. Episode ini ditutup dengan Subaru yang berdiri di depan rem yang masih tertidur, mengikrarkan janjinya untuk menyelamatkan dia dan mengembalikan ingatan semua orang. Dengan tekad itu, dia melangkah maju ke arah takdir baru di menara sang sage. Episode 2 perjalanan ke menara Pleiades resmi dimulai. Subaru, Emilia, Beatrice, Ram, Anastasia, dan Meili berpamitan dari kediaman Matters dan langsung berangkat ke gurun Augria. Mereka singgah dulu di kedai pinggir gurun, dan seorang pria tua memberi peringatan serius. Selama 400 tahun terakhir, tidak ada satupun orang yang berhasil mencapai menara itu. Alasannya ada distorsi ruang yang membuat menaranya selalu terlihat jauh. Tidak peduli seberapa jauh mereka sudah berjalan. Untungnya mereka mendapat petunjuk dari burung yang bisa terbang menembus pasir, ditambah kemampuan Ram untuk berbagi penglihatan jarak jauh. Dari situ mereka berhasil menemukan celah ruang yang terdistorsi dan menembus badai pasir maut. Tapi begitu lolos, yang menyambut mereka bukan hal baik, melainkan ladang bunga luas yang dipenuhi monster raksasa, dan dari arah menara menembakkan cahaya misterius yang langsung membunuh Subaru di tempat. Disinilah Return by Death mulai bekerja keras. Subaru mengalami kematian berulang-ulang, tapi setiap kali dia kembali, dia membawa pengetahuan dari timeline sebelumnya. Dia mengubah rute, memanfaatkan sihir pembalik milik Beatrice, sampai akhirnya berhasil mengaktifkan medan EMT untuk mengurai distorsi ruang di gurun itu. Di ujung perjuangan yang berat, Subaru akhirnya menemukan jalan yang benar, jalan yang selama 400 tahun tidak pernah berhasil ditemukan siapapun. Episode 3, kelompok mereka terpisah akibat distorsi ruang. Subaru terbangun di lorong bawah tanah yang dingin hanya bersama Ram, Anastasia, dan naga setianya Patrashe. Labirin bawah tanah ini dipenuhi kabut miasma, sihir tercemar yang membuat atmosfernya semakin lama semakin pekat dan mulai meracuni pikiran mereka. Di timeline pertama, miasma ini membuat emosi Subaru dan Ram menjadi tidak stabil, sampai mereka berdua terlibat pertengkaran hebat yang akhirnya berujung saling serang. Hasilnya tragis. Seluruh kelompok mati disebabkan saling membunuh serta Subaru yang dimakan Patrashe. Subaru kembali mengalami Return by Death. Balik ke titik awal terbangun, dia menyadari kabut itu memanipulasi kewarasan mereka. Jadi dia langsung mengubah arah jalan ke kiri untuk menghindari konsentrasi kabut yang lebih parah. Dia juga sengaja bersikap sangat manis dan perhatian kepada Ram dan Anastasia demi menjaga suasana tetap harmonis. Sayangnya, bahaya lain sudah menunggu. Mereka mencium bau gosong dan tanpa sengaja masuk ke dalam pasir. Tiba-tiba muncul Witch Beast berbentuk centaur yang menyerang mereka. Subaru dan Ram sudah berjuang habis-habisan menggunakan sihir dan otoritas Invisible Providence, tapi kekuatan monsternya terlalu besar untuk dilawan. Di tengah keputusasaan itu muncul sosok yang menolong mereka, dan belakangan baru ketahuan sosok itu adalah Shaula.
Episode 4, akhirnya Subaru terbangun dengan selamat dan sudah berkumpul kembali bersama semua anggotanya. Kali ini di dalam menara pengawas Pleiades. Di sana mereka terkejut dengan kemunculan seorang wanita berpakaian kurang bahan bernama Shaula. Dia langsung memeluk Subaru penuh rasa sayang, dan ternyata dia inilah sosok yang menembakkan laser mematikan di gurun sebelumnya. Shaula terus-menerus memanggil Subaru Master karena dia mengenali aromanya, dan disinilah informasi besar terungkap. Nama asli tuan yang membangun menara dan perpustakaan besar ini 400 tahun lalu adalah sang penyihir agung bernama Flugel. Nama yang langsung memancing kecurigaan bahwa Subaru mungkin punya keterikatan erat dengan sosok masa lalu itu. Subaru sempat ke lantai 4 untuk melihat Rem dan Patrashe yang dirawat di Green Room oleh energi roh menara. Sayangnya kekuatan penyembuh itu tidak bisa membangunkan Rem karena kondisinya bukan penyakit biasa. Demi mendapat jawaban lebih lanjut, kelompok ini harus menghadapi ujian di lantai 3. Sebuah monolit batu misterius memberikan teka-teki, sentuhlah kilauan paling terang dari pahlawan yang dihancurkan oleh Shaula. Subaru menggunakan pengetahuan dari dunia asalnya soal rasi bintang, melompat tinggi untuk melihat susunan batu dari atas, dan menyadari bahwa tata letaknya membentuk rasi bintang Scorpio. Dengan menghubungkan mitologi Yunani kuno di mana Kalajengking mengalahkan pahlawan Orion, Subaru menemukan jawabannya. Bintang paling terang di rasi itu namanya Rigel. Dengan itu, gerbang ujian pertama menara berhasil terbuka. Episode 5, setelah ujian pertama selesai, mereka masuk ke ruangan utama perpustakaan besar Pleiades, penuh dengan jutaan buku yang tidak bisa dibaca. Teka-tekinya terpecahkan saat Subaru menyentuh buku berjudul Typhoon. Dia langsung mengalami fenomena spiritual aneh, ditarik masuk untuk menyaksikan kilas balik kenangan dan asal-usul kehidupan sang penyihir kesombongan di masa lalu. Julius mengalami hal serupa setelah membaca buku tentang mantan jenderal kekaisaran yaitu Baleroy yang pernah dia kalahkan dalam duel hidup mati. Dari sini mereka menyadari perpustakaan ini menyimpan kitab kematian, kumpulan memori semua manusia yang sudah meninggal di dunia ini. Di sela-sela pencarian, ada momen emosional dari Meili. Dia bercerita soal masa lalunya sebagai anak terlantar yang dibesarkan oleh monster sebelum akhirnya diadopsi menjadi pembunuh. Saat mereka berencana melanjutkan perjalanan, Shaula mengungkapkan 4 aturan absolut menara yang tidak boleh dilanggar. Salah satunya, dilarang meninggalkan menara sebelum menuntaskan semua ujian. Dengan konsekuensi, Shaula akan berubah menjadi mesin pembunuh berdarah dingin. Untungnya Emilia menyadari adanya sihir manipulasi persepsi, dan mereka berhasil menemukan tangga tersembunyi ke lantai 2. Begitu naik, atmosfernya langsung berubah tegang. Ada pedang besar tertancap di tengah ruangan putih, dan suara gaib mengumumkan ujian baru. Dapatkan izin dari si bodoh yang telah mencapai puncak pedang. Ruangan itu dijaga sosok legendaris bertubuh kekar dengan aura luar biasa yang menantang Julius dan Subaru untuk menggerakkan posisinya walau hanya 1 langkah jika ingin lulus. Episode 6, pertarungan sengit pecah saat Julius menantang sosok misterius itu, dan ini yang luar biasa. Penjaga ini hanya menggunakan sepasang sumpit makan, tapi berhasil menangkis dan mematahkan setiap serangan pedang suci Julius sampai babak belur. Di tengah situasi buntu, Emilia maju dan memberikan taruhan cerdik. Kalau mereka bisa membuat si penjaga bergerak 1 langkah saja dari posisinya, kelompok mereka menang. Dengan cara yang tidak disangka-sangka, Emilia memanfaatkan celah untuk memancing sifat mesumnya. Taktik konyol ini berhasil membuat dia kalah dari pertaruhan itu. Begitu Shaula sadar dari pingsannya, dia langsung histeris ketakutan saat mengetahui siapa orang itu sebenarnya. Pria berambut merah bermata biru itu ternyata Reit Astrea, sang pedang suci generasi pertama yang legendaris sekaligus sosok mesum yang ditakuti banyak orang. Julius yang harga diri kesatrianya hancur lebur menantang Reit lagi, tapi lagi-lagi dia dihempaskan ke lantai dan dihina karena dianggap sudah kehilangan jati diri dan keaslian pedangnya. Di akhir episode, Subaru menggotong Julius yang terluka parah keluar dari ruang ujian. Di tangga yang suci, meski Julius menolak bantuan karena frustasi dengan kelemahannya sendiri, Subaru dengan tegas memarahi sahabatnya itu, memaksa dia untuk berbagi beban kesedihan, dan menegaskan bahwa Julius tidak perlu menuruni tangga keputusasaan itu sendirian. Episode 7, Subaru dan Emilia meminta Julius istirahat total demi menyembuhkan luka-lukanya. Sementara mereka berdiskusi strategi baru untuk menghadapi Reit. Shaula menyatakan harapannya kalau Subaru dan kawan-kawan bisa tinggal di menara itu selamanya. Dia sudah setia menunggu tuannya selama ratusan tahun. Malamnya, saat Subaru menjaga Rem yang masih tidak sadar, dia terbangun oleh burung misterius yang menuntun dia keluar ke balkon menara.
Di sana dia memergoki Anastasia sedang sendirian berbicara dengan burung-burung itu. Pertemuan di bawah bintang ini berlanjut menjadi konfrontasi jujur. Subaru mendesak supaya rahasia di antara mereka diungkap dan disinilah kebenarannya terungkap. Anastasia yang sebenarnya roh buatan bernama Echidna mengakui bahwa jiwa Anastasia yang asli masih tertidur jauh di dalam tubuhnya sejak pertarungan di Pristella. Echidna terpaksa mengambil alih kendali demi melindungi tubuh itu. Yang tidak disangka, Julius diam-diam mendengarkan seluruh percakapan rahasia itu dari balik bayangan. Hatinya hancur saat menyadari dia gagal melihat kalau majikannya sudah lama digantikan oleh orang lain. Meski ada perdebatan soal beban fisik yang ditanggung tubuh Anastasia akibat sihir Echidna, Julius akhirnya menerima kenyataan itu demi keselamatan Anastasia. Tapi dia tetap merasa terpukul karena merasa Subaru tidak percaya padanya, sampai menyembunyikan rahasia sepenting itu. Setelah Julius dan Echidna kembali ke menara dengan janji akan memberitahu Emilia besok, Subaru yang merasa bersalah memutuskan untuk menyendiri dulu, memikirkan taktik melawan Raid. Tapi di ujung episode, kejutan besar terjadi. Setelah Subaru masuk ke sebuah ruangan, Subaru kehilangan kesadaran tiba-tiba dan terbangun lagi di ruangan hijau. Kali ini dia memandang Emilia, Beatrice, dan sekelilingnya dengan tatapan asing, sambil bingung bertanya-tanya apakah dia baru mengalami metode pemanggilan ke dunia lain, alias amnesia total, seperti di episode pertama Re:Zero. Episode 8, Subaru yang mendadak kehilangan ingatan soal petualangannya selama ini berusaha mengenalkan diri kembali ke Emilia dan Beatrice dengan kecanggungan yang luar biasa. Meski terkejut, mereka berdua menyambutnya dengan hangat dan meyakinkan kalau Subaru tetap sosok yang sama berharganya. Konflik internal makin memuncak saat Ram juga mengetahui identitas asli Anastasia yang digantikan Echidna. Sementara kelompok menyusun rencana untuk menyelidiki perpustakaan lebih lanjut, Subaru diminta tetap beristirahat di kamar hijau demi keamanannya sendiri. Tapi rasa penasaran dan kebingungannya membuat dia malah menjelajah tangga menara sendirian dan berakhir tragis saat dia tergelincir jatuh dari ketinggian. Yang mengejutkan, Subaru tidak mati permanen. Dia langsung terbangun lagi di kamar hijau dalam perulangan waktu yang persis sama seperti pertama kali dia sadar. Mengira ini hanya firasat mimpi, dia mencoba menjalani hari kedua dengan rute berbeda dan memutuskan untuk menemui Raid Astrea di lantai 2 demi mencari jawaban. Sayangnya Raid yang arogan langsung menyerang tanpa ampun, sampai membuat Subaru tewas mengenaskan, sambil memicu kilas balik ingatan tentang orang tuanya di dunia nyata. Terbangun lagi untuk ketiga kalinya di titik awal kamar hijau, Subaru akhirnya menyadari kebenaran yang mengerikan. Ini bukan firasat mimpi biasa, ini Return by Death miliknya sendiri, yang aktif di tengah kondisi amnesianya. Dikepung kebingungan dan ketakutan akan kematian yang terus berulang, Subaru mengikrarkan tekad baru di hatinya. Dia tidak akan membiarkan dirinya terbunuh lagi di menara terkutuk itu. Episode 9, Subaru yang menyadari Return by Death-nya aktif kembali dalam kondisi amnesia jadi dirundung paranoia hebat. Di perulangan berikutnya, dia nekat melarikan diri dari menara ke tengah gurun pasir maut. Ketakutannya makin parah saat labirin bawah tanah yang dia lewati dipenuhi kegelapan, dikepung bahaya tak terlihat sampai mentalnya benar-benar hancur. Kelelahan dan frustasi karena harus memikul beban tanpa ingatan masa lalu membuat Subaru diliputi amarah ekstrim. Dia sempat berniat membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya demi bertahan hidup, sebelum akhirnya tewas mengenaskan akibat serangan misterius. Terbangun lagi di kamar hijau, kali ini Subaru memilih strategi yang lebih beresiko. Berpura-pura tidak amnesia demi menyelidiki siapa yang mengincar nyawanya dan mencari tahu isi pembicaraan rahasia malam sebelum ingatannya hilang. Dia mencoba memancing emosi Julius untuk menggali informasi soal konflik dia dengan Anastasia alias Echidna. Sayangnya, di tengah frustasi yang belum membuahkan hasil, Subaru yang hanya mempercayai Patracia tiba-tiba dihampiri Meili. Dengan santai, Meili menyinggung soal pembicaraan rahasia mereka malam sebelumnya, dan disinilah insiden mengerikan terjadi. Di tengah kepanikan Subaru yang emosinya tidak stabil, Meili mendadak tewas bersimbah darah tepat di hadapannya. Subaru terbelalak ngeri menyadari bahwa tangannya sendiri yang merenggut nyawa gadis kecil itu, diliputi rasa bersalah sebagai pembunuh. Episode 10, Subaru didera krisis identitas parah dan ketakutan mendalam karena tangannya seolah masih ternoda darah Meili dari timeline sebelumnya. Emosinya yang meledak-ledak membuat dia sampai membedak Emilia saat gadis itu dengan tulus bercerita soal harapannya untuk membebaskan Meili dan memberikan dia hidup yang layak setelah urusan di menara selesai. Tidak lama, Beatrice dan Ram membuat kelompok terkejut dengan penemuan di lantai 3 perpustakaan, sebuah kitab kematian bertulis nama Meili Portrait.
Artinya gadis itu sudah benar-benar tewas di dalam menara. Atas saran Shaula dan kesepakatan bersama, Subaru memberanikan diri membuka buku itu untuk melacak penyebab kematian Meili. Begitu menyentuh lembarannya, kesadaran Subaru tertarik masuk dan mengalami kilas balik emosional soal masa lalu Meili. Kesunyian masa kecilnya di hutan bersama monster, asuhan keras ibunya, sampai momen konfrontasi terakhir di mana bayangan Subaru sendiri yang memprovokasi sisi gelap Meili sebelum mencekiknya. Setelah ditarik keluar dari buku oleh Emilia dalam kondisi shock berat, Subaru dipenuhi paranoia ekstrim terhadap semua orang di sekitarnya yang bersikap terlalu ramah padanya. Di tengah keputusasaan massal dan perdebatan soal penghentian pencarian jasad Meili demi menghemat logistik, halusinasi menyeramkan dari arwah Meili terus membisiki pikiran Subaru bahwa membunuh bisa menjadi kebiasaan yang candu. Paranoianya mencapai puncak di malam hari saat dia mengendap-endap di koridor sunyi dan mendadak dicegat Ram. Dengan tatapan dingin dan menusuk, Ram langsung membongkar kedoknya, menyebutnya sebagai tiruan cacat dari sosok Natsuki Subaru yang asli, sebelum atmosfer kembali mencekam di kegelapan menara. Episode 11, episode penutup Lost Ark, Ram mencurigai Subaru sebagai salah satu uskup Gluttony, berdasarkan apa yang dia tahu soal penyamaran di Pristella dulu. Emilia mencoba mencegah Ram agar tidak menyerang, tapi Ram tetap menyerang Subaru. Subaru terbangun lagi di sebuah tembok yang penuh tulisan Natsuki Subaru telah tiba. Di waktu yang sama, Raid Astrea turun ke lantai bawah. Padahal seharusnya dia tidak boleh meninggalkan posisinya. Subaru menemui Julius yang sedang bertarung dengan Witch Beast. Dan akhirnya Julius harus berhadapan langsung dengan Raid. Sebelum itu, Julius menitipkan pesan kepada Subaru, tolong jaga Anastasia. Subaru berlari mencari Echidna dan di tengah jalan dia bertemu Beatrice juga. Tapi Echidna masih curiga dengan Subaru. Di titik ini, Subaru yang sudah muak mengeluarkan semua keluh kesahnya, sampai dia bersujud karena saking putus asanya. Di tengah momen itu, Shaula yang sudah berubah menjadi kalajengking raksasa menyerang mereka. Subaru menahan Echidna yang ingin pergi sendirian mencari Julius, karena dia mengingat pesan untuk menjaga Echidna. Tapi tak terduga mereka terkena ledakan dan Beatrice serta Echidna harus mati di sana. Setelah Echidna mati, Satella muncul. Dia mengulang-ulang mengucapkan Aishiteru sampai tangannya menutupi seluruh tubuh Subaru. Untungnya Emilia datang tepat waktu dan menyelamatkan Subaru dari situ. Emilia dan Subaru berlari, tapi di tengah jalan Subaru yang putus asa kembali mengeluarkan semua keluh kesahnya, menceritakan apa yang terjadi pada semua temannya. Emilia bergantian bercerita soal semua yang sudah mereka lewati bersama, membicarakan kehebatan dan keberanian Subaru. Tapi Subaru tidak percaya bagaimana mungkin seorang sampah seperti dirinya bisa melakukan semua itu. Sampai akhirnya Subaru menyadari Emilia mencintainya. Dari situ dia mengerti dia bisa berani karena dia melakukan semuanya dengan cinta Emilia di belakangnya. Subaru pun berdamai dengan dirinya sendiri dan bertekad untuk mengakhiri semuanya di pengulangan berikutnya. Ini klimaks emosional terbesar Lost Ark. Subaru yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri lewat cinta Emilia setelah belasan kematian dan kehancuran identitas. Dan disitulah Lost Ark berakhir, dengan Subaru yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri setelah belasan kali kematian dan kehancuran identitas yang brutal. Tapi sebelum kita tutup video ini, gua mau beberkan beberapa detail yang kemungkinan besar lu lewatkan selama menonton 11 episode ini. Beberapa di antaranya bahkan kemungkinan jadi foreshadowing untuk cerita ke depannya. Detail pertama, coba pikirkan lagi. Semua orang yang berangkat ke Pleiades itu sebenarnya punya niat dan tujuan yang berbeda-beda. Anastasia alias Echidna ikut demi menemukan cara untuk mengembalikan tubuh itu ke pemilik aslinya. Subaru, Emilia, dan yang lain jelas demi menyelamatkan Rem dan Julius. Tapi Meili, dari caranya dia bersikap sepanjang cerita, ada kemungkinan dia sebenarnya sudah tahu soal Pleiades dari awal. Dan punya niat tersembunyi untuk membunuh Subaru. Kalau itu benar, berarti dari 11 episode ini ada satu agenda gelap yang tidak pernah benar-benar terbongkar. Detail kedua soal lagu Stay Alive yang muncul lagi di season ini. Buat yang sudah menonton dari season sebelumnya, lagu ini selalu muncul di momen-momen paling krusial dalam perjalanan emosional Subaru. Munculnya lagi di Lost Ark bukan kebetulan, itu sinyal bahwa apa yang Subaru alami di sini setara beratnya dengan momen-momen penentu sebelumnya. Detail ketiga, konsistensi Tape memasukkan unsur Jerman ke dalam cerita. Nama Flugel sendiri berasal dari kata Jerman, dan bentuk perpustakaan besar di menara itu desainnya sangat mirip dengan perpustakaan-perpustakaan klasik yang ada di Jerman. Ini bukan pertama kalinya Tape bermain-main dengan referensi budaya seperti ini, dan biasanya itu tidak random, selalu ada maksud di baliknya. Detail keempat, saat Subaru memecahkan teka-teki rasi bintang di episode 4,
Bintang yang dia tunjuk namanya Rigel. Ingat nama itu? Karena nama itu nantinya menjadi nama dari karakter yang kita kenal sebagai Aldebaran. Kalau lu sudah nonton video gua soal misteri Aldebaran, lu pasti tahu ini bukan kebetulan. Ini foreshadowing yang sudah ditanam jauh sebelum karakternya benar-benar relevan ke cerita utama. Detail kelima soal senjata sumpit yang dipakai Raid untuk mengalahkan Julius. Sumpit itu bukan senjata biasa di dunia ReZero. Kemungkinan besar asalnya dari Kararagi atau bahkan dari Flugel sendiri. Detail keenam soal Shaula yang berbicara menggunakan istilah-istilah modern, seperti exactly di tengah dialognya. Ini detail kecil yang mudah sekali terlewat. Tapi itu menunjukkan bahwa Shaula punya pengetahuan atau pengalaman yang seharusnya tidak dia punya kalau dia hanya penjaga menara biasa selama 400 tahun. Entah dia belajar dari Flugel atau ada sesuatu yang lebih dalam soal asal-usulnya. Dan detail terakhir soal beberapa action figure yang ada di kamar Subaru. Ini hanya easter egg kecil dari tim produksi, tapi tetap seru untuk diperhatikan kalau lu suka mencari referensi tersembunyi seperti ini. Itu dia rangkuman lengkap Lost Ark plus 7 detail yang mungkin lu lewatkan. 11 episode penuh kematian berulang, kehancuran identitas, dan akhirnya Subaru yang berdamai dengan dirinya sendiri lewat cinta Emilia. Tapi ini belum selesai, Recapture Arc akan lanjut Agustus nanti. Dan kemungkinan besar akan menjawab semua pertanyaan yang masih menggantung. Soal Flugel, soal kematian Echidna dan Beatrice, soal Satella yang muncul lagi. Menurut lu, detail mana yang paling membuat lu kaget? Dan menurut lu, bagaimana caranya Subaru bisa menyelamatkan Beatrice dan Echidna di pengulangan berikutnya? Komen di bawah, gua bakal baca satu-satu.